Hai adik-adik semua, bertemu lagi di mata kuliah Administrasi Bisnis Online. Sebelumnya saya akan review materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai tentang developing your proposition, di mana kesimpulan terakhir adalah setelah perusahaan itu mengetahui dan memetakan konsumennya, pangsa pasar dari konsumennya, kita akan melanjutkan di pertemuan pada hari ini, yaitu bagaimana perusahaan bisa menciptakan atau memilih channel-channel media yang akan digunakan dalam pemasaran produk mereka. Baiklah, untuk pertemuan pada hari ini kita akan mempelajari sekiranya apa saja saluran media yang saat ini itu bisa digunakan oleh perusahaan dan bisa dimasukkan sebagai konten marketing untuk perusahaan. Yang pertama tentunya kita harus mengetahui dulu definisi dari pemasaran digital. Untuk pemasaran digital sendiri itu merupakan kegiatan pemasaran atau promosi yang dilakukan untuk sebuah brand maupun jasa menggunakan media digital ataupun internet. Untuk kenapa sih si perusahaan itu perlu menggunakan yang namanya pemasaran digital? Untuk tujuan dari pemasaran digital itu sendiri, yang pertama tentunya perusahaan itu ingin adanya yang namanya publikasi konten. Nah, dari publikasi konten yang dilakukan oleh perusahaan itu tentu saja akan menciptakan awareness dari para masyarakat ataupun konsumen. Setelah itu, dengan terjadinya adanya awareness ataupun ketertarikan dari para konsumen terhadap produk perusahaan, itu tentu saja akan terjadinya sebuah penjualan, dan dari sebuah penjualan itu nanti akan menciptakan yang namanya relasi pelanggan. Setelah relasi pelanggan itu terbentuk, tentu saja nanti akan adanya engagement antara perusahaan dengan para konsumennya. Setelah ada terbentuknya engagement, tentu saja nanti perusahaan akan memiliki database pasar untuk para target konsumennya. Dan yang terakhir, dari database market ini itu bisa digunakan oleh perusahaan untuk menganalisis strategi pemasaran untuk produk-produk yang mungkin akan diluncurkan di masa yang akan datang. Setelah itu tentu saja kita akan mengenal yang namanya saluran pemasaran digital atau digital marketing channels. Untuk definisinya itu sendiri adalah saluran pemasaran digital itu merupakan media yang digunakan untuk mempromosikan dan menjangkau target konsumen dengan memberikan informasi seperti merek, produk, ataupun jasa dari perusahaan. Nah, untuk contohnya itu sendiri ada banyak. Mungkin kita bisa menggunakan yang namanya ada SEO atau Search Engine Optimization, lalu ada SEM, ada pay per click, lalu ada SMM itu untuk social media marketing, lalu ada affiliate marketing. Selain itu juga media yang sering digunakan itu ada email marketing, ada video marketing, lalu ada instant messaging marketing, dan ada juga menggunakan influencer marketing. Nah, untuk perusahaan itu sendiri, dengan banyaknya ketersediaan dari digital marketing channels, tentu perusahaan harus melakukan sebuah pemetaan dan memilih kira-kira digital marketing channels mana yang akan cocok untuk bisa melakukan promosi terhadap barang dan jasa yang perusahaan jual. Tentunya untuk langkah pertama yang harus dilakukan oleh perusahaan itu adalah perusahaan harus mendefinisikan atau mendeskripsikan dari tujuan bisnis mereka. Jadi harus tahu apa sih sebenarnya yang aset yang dimiliki dari bisnis perusahaan, lalu budget dari produk ataupun jasanya, lalu tujuan
yang ingin dicapai itu apa. Lalu yang kedua itu perusahaan harus mendeskripsikan konsumen yang akan mereka jangkau. Jadi mereka harus mempelajari tentang konsumennya siapa, lalu menggunakan penelitian ataupun pengalaman untuk bisa membangun profil dari konsumen. Lalu selain itu juga harus mengetahui tentang perilaku konsumennya, lalu juga harus menciptakan dan juga meningkatkan kreativitas untuk membuat konten-konten yang bisa menarik perhatian konsumen. Lalu untuk yang ketiga itu kita akan melakukan yang namanya test channel. Perusahaan bisa melakukan test channel, itu bisa perusahaan itu bisa menggunakan seluruh saluran media yang tersedia, dan kira-kira setelah itu dilakukan, perusahaan bisa masuk ke tahap yang keempat, yaitu melakukan analisis. Jadi setelah adanya test channel, perusahaan melakukan analisis dengan melihat saluran media mana yang sekiranya itu bisa memberikan feedback yang baik untuk penjualan produk ataupun jasanya, lalu juga bisa lebih dalam mempelajari tentang perilaku konsumennya. Lalu untuk yang tahap terakhir, tahap yang kelima itu adalah adapt atau adoption, di mana pada tahap kelima ini adalah perusahaan sudah mengetahui saluran media mana yang cocok digunakan untuk memasarkan produk maupun jasa perusahaan, dan tentu saja dengan adanya analisis yang sudah dilakukan, perusahaan bisa mengetahui dan bisa menjalankan di kemudian hari melalui media channel yang memberikan feedback terbesar bagi perusahaan. Oke, selain melalui saluran media, itu perusahaan juga bisa melakukan marketing berdasarkan perilaku konsumen atau disebut sebagai behavioral marketing. Untuk behavioral marketing itu sendiri, perusahaan itu menciptakan konten pemasaran itu berdasarkan profil dari konsumennya. Perusahaan bisa menjalankan promosi itu melalui kuis ataupun survei pelanggan, ataupun bisa melalui webinar maupun iklan, ataupun dengan melakukan gerakan seperti Facebook Messenger. Oke, untuk selain dari adanya behavioral marketing, ada juga customer experience marketing. Nah, ini adalah pemasaran yang dilakukan berdasarkan pengalaman ataupun penelusuran informasi yang dilakukan oleh konsumennya. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan pengecekan maupun penelusuran kira-kira konsumen ini dia sering melihat produk apa saja melalui media sosial mereka, lalu informasi apa yang mereka dapatkan, lalu harga yang mereka inginkan untuk membeli suatu barang itu di rentang budget berapa, lalu juga bisa juga perusahaan lakukan untuk di zaman 4.0 ini yang sudah terkenal adanya artificial intelligence dan augmented reality, itu tentu saja perusahaan bisa menggunakan kedua hal tersebut agar bisa menempatkan gambaran yang lebih jelas dari produk ataupun jasa dengan memperlihatkan produk secara 3 dimensi dan secara visual, sehingga konsumen itu bisa lebih tertarik dalam proses pembeliannya. Oke, kita sudah sampai di penghujung penjelasan materi pada pertemuan hari ini. Jadi untuk pertemuan pada hari ini mengenai tentang bagaimana perusahaan bisa memilih saluran media yang tepat untuk proses pemasaran sebuah produk ataupun jasa perusahaan, itu dengan melihat dari goals yang perusahaan ingin tuju, lalu melakukan test channel, setelah itu melakukan analisis dan mengadopsi dari saluran media mana yang memang memberikan feedback terbesar bagi perusahaan. Selain itu juga
Saya sudah siapkan kuis untuk pertemuan pada hari ini. Silakan kalian bisa mengerjakan dan nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sekian penjelasan pada materi pertemuan hari ini. Terima kasih.